Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Kepada Speedweek, Luca Marini mengatakan bahwa dirinya tidak puas dengan hasil tes Jerez Senin lalu. Diketahui Marini berada di posisi ke-14 dengan mencetak waktu terbaiknya 1 menit 37,897 detik. Itu adalah hari yang positif, kami mencoba banyak hal terutama pada setup. Sulit di awal hari karena dengan setiap keluar itu berbeda dan berbeda lagi. Saya mencoba memberikan 100% dari putaran pertama hingga terakhir, tetapi ada sesuatu yang hilang. Membandingkan data, sedikit hilang di sini dan sedikit hilang di sana. 1/10 di satu tikungan, setengah di tikungan berikutnya. Itu menambahkan hingga 8/10 di putaran. Marco Bezzecchi berhasil menempati posisi ke-13 pada tes Jerez Senin lalu dengan waktu terbaiknya 1 menit 37,823 detik. Kepada Speedweek, Bezzecchi mengaku senang usai menjalani tes Jerez karena menurutnya banyak hal positif yang ia dapatkan. Kami mencoba beberapa hal dengan setup yang tidak bisa kami uji pada balapan akhir pekan. Semuanya terjadi terlalu cepat di akhir pekan balapan. Kami membuat beberapa perubahan besar untuk dapat membuat perbandingan dan memahami perbedaannya. Kami juga mengerjakan elektronik. Bagi saya, pengereman adalah tantangan terbesar di MotoGP. Jika saya menjalani tes ini sebulan yang lalu dengan pengalaman yang jauh lebih sedikit, itu tidak akan begitu mengesankan bagi saya. Sekarang saya bisa mengendarai sepeda saya dengan lebih konsisten dan lebih cepat. Saya langsung perhatikan kalau motornya beda. Tesnya sangat positif bagi saya. Pembalap LCR Honda Takaki Nakagami dikabarkan terjatuh saat tes Jerez Senin lalu dan hanya mampu menyelesaikan 25 lap saja. Diketahui Nakagami berhasil menempati posisi ke-7 pada tes Jerez lalu dengan selisih waktu 14,929 detik dari pembalap tercepat Zarco. Kepada Speedweek, Lucio Cecchinello menjelaskan kondisi Nakagami saat ini. Taka baik-baik saja, tidak ada robekan ligamen yang ditemukan di lutut, hanya sedikit ketegangan ligamen. Dokter mengatakan Taka perlu istirahat beberapa hari, kemudian akan diperiksa lagi pada awal minggu depan. Tapi dia harus siap untuk Le Mans akhir pekan setelahnya. Lin Jarvis menyebut Quartararo akan tetap berada di Yamaha selama 2 tahun ke depan. Ia berharap bahwa pembaruan teknologi saat ini dan yang akan datang mampu menyukseskan pertarungan dalam perebutan gelar juara dunia. Walau tak dipungkiri bahwa Quartararo sering melakukan hal yang ceroboh menurutnya. Pada musim 2021 kami bisa cepat di Barcelona. Saat itu Fabio sempat duel melawan Miguel Oliveira. Tetapi saat dia berada di posisi kedua, resleting baju balapnya terbuka dan dia merosot kembali ke posisi ke-6. Sebagai juara, saya tidak bisa menyangka situasi ini. Saya khawatir kesulitan kami akan menjadi lebih besar. Race pada hari Sabtu di Jerez terkena alat vitalnya bisa berakibat buruk. Awalnya tampak seperti akhir yang tidak bahagia.
Bagi saya sepertinya ban belakang slip di tikungan menjelang garis finish. Ya, mungkin dia sudah 2 kali mengalaminya. Manajernya Eric Mahe mengatakan kepada saya bahwa Fabio mungkin terbentur ketika dia terlalu terburu-buru melompat kembali ke motor dan membentur tangki saat melompat di jok. Kepada Moto3 saat ditanya mengenai peluang menang pembalap di grid saat ini, Miguel Oliveira menilai saat ini semua pembalap bisa menang. Ia pun menilai performa Marc Marquez saat ini tidak sama lagi dengan performanya pada tahun-tahun sebelumnya. Satu-satunya pembalap yang lebih unggul dari yang lain adalah Marc Marquez. Dia membuat perbedaan. Sekarang setelah cedera, levelnya lebih dekat dengan kami, dan ini menciptakan lebih banyak keseimbangan. Jadi seru di setiap GP, Anda tidak pernah tahu siapa yang akan menang. Secara teknis kami sangat dekat, dan juga format latihan dan kualifikasi menciptakan keseimbangan. Jika Anda tidak bisa langsung masuk 10 besar, itu bisa menjadi masalah. Merebaknya rumor Joan Mir akan bergabung dengan Honda di musim depan dengan menggantikan tempat Pol Espargaro. Kepada Moto3, walaupun tak secara gamblang, Joan Mir pun menjawab rumor tersebut. Untuk saat ini saya beritahu Anda, saya menyerahkan ini pada Paco, dan saya berharap segera mendapatkan kabar tentang masa depan yang selalu penting bagi seorang pembalap. Usai dirinya diberitahu oleh Alberto Puig mengenai kontraknya yang tidak akan diperpanjang pada tahun depan, Pol Espargaro tampaknya berusaha untuk legowo menerima keputusan tersebut. Kepada Moto3, Pol mengenang masa-masa yang ia alami selama di KTM. Entah apa yang memicunya menceritakan pengalamannya saat di KTM. Hal ini pun menjadi indikator bahwa Pol ingin kembali ke tim KTM. 3 tahun pertama KTM sangat sulit dengan pengembangan sepeda yang praktis dari awal. Saya sedikit terbiasa dengan kegagalan. Untuk selalu menyelesaikan balapan dengan rasa di mulut saya bahwa saya telah memberikan yang terbaik karena motor tidak bisa melangkah lebih jauh. Meskipun setelah memberikan segalanya, saya berada di urutan ke-7 atau ke-8. Ketika saya mulai naik podium dan puas dengan hasil bertarung untuk 5 besar, situasinya membuat saya kewalahan, dan saya tidak tahu bagaimana mengelola kebahagiaan saya. Sulit bagi saya untuk menerima hasil yang baik. Bursa transfer pembalap saat ini terbuka lebar jika Suzuki jadi hengkang dari MotoGP, di mana pembalap berbakat Joan Mir dan Alex Rins harus mencari tim baru untuk tahun depan. Dikutip dari Paddock GP, dikabarkan bahwa saat ini Aprilia tengah mendekati Alex Rins. Hal ini pun membuat posisi Vinales terancam. Mendengar rumor tersebut dengan ketus, Vinales pun menjawabnya, "Saya akan memutuskan masa depan saya dengan hati saya sendiri, karena sekarang saya memiliki lebih banyak orang yang bergantung pada saya, bukan saya sendiri." Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you.